Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan Pelarian Cinta, bagian 16. Aku tersenyum setelah mendengar kesediaan Mang Ujang merahasiakan pernikahanku. Ini ada uang buat gaji Mamang dan Bibik selama 2 bulan ke depan, serta kebutuhan Mamang dan Bibil mengurus rumah ini. Adit titip dan percayakan sepenuhnya kepada Mamang dan Bibik, merawat dan menjaga rumah ini. Sampai nantinya Adit kembali membawa istri Adit, ucapku sambil menyerahkan uang dalam amplop coklat, yang sempat ku ambil dalam lemari pakaianku. Dan satu lagi, Mang. Jika Tasya kemari, Mamang dan Bibik bersikap yang wajar saja. Dan jangan membuat kecurigaan pada Tasya. Mamang faham? Iya, Den. Mamang faham, sahut Mang Ujang tegas. Ya udah gitu aja, Mang. Adit pamit ya. Nanti kalau Mamang mau hubungi Adit, Mamang telepon saja ke Ibu Melda. Nanti biar Ibu Melda yang menghubungi Adit, kataku tegas. Kuhabiskan dulu kopi hitam yang tadi tinggal separoh. Lalu aku segera bangkit sambil menenteng tas ransel, diantar Mang Ujang ke depan teras rumah. Mang. Adit pamit ya, kataku sambil melambaikan tangan. Iya Den, hati-hati di jalan. Sahutnya membalas lambaian tanganku. 1 jam kemudian. Motor yang Adit kendarai telah sampai di depan pekarangan rumah Mas Prima. Ia sengaja membunyikan gas keras-keras. Usahanya berhasil. Membuat seluruh penghuni rumah Prima berhamburan keluar rumah, termasuk juga Cinta, yang ikutan tergopoh-gopoh ikut melongo keluar. Kalau mau ngojek bukan di sini bang, tempat mangkalnya. Hehe, ucap Prima sambil tertawa kecil. Neng Cintanya ada, Mas, ucap Adit serius. Ada tuh sedang ngintip, hehe, sahut Prima cepat. Tadi ia pesan gojek, Mas. Minta diantarkan ke rumah kontrakan, ucap Adit membalas candaan Mas Prima. Hahaha, tawa Mbak Dewi dan Mas Prima terbahak-bahak. Cinta yang tadi sempat melongokkan kepala keluar, ikutan tertawa mendengar candaan Prima dan Adit. Ia lalu keluar mendekati mereka. Bang Ojek udah datang ya? Kena macet ya, Bang? Kok lama? Canda Cinta menyindir Adit, sambil memanyunkan wajahnya. Tadi ada si Komo lewat Neng. Jadi jalanan macet tak bergerak, sahut Adit asal. Cinta yang sempat cemberut, seketika tertawa lebar. Prima semakin keras tawanya. Sementara Dewi tertawa terpingkal-pingkal sambil memegang perutnya, mendengar jawaban Adit yang spontan tapi menggelitik. Dah ah, ajak masuk lakimu, Cin, ucap Prima menyudahi candaan mereka. Yuk mas, masuk dulu ke dalam. Bantu Cinta beberes. Setelah memarkirkan motor, lalu ia menggandeng tangan Cinta. Mereka masuk ke dalam dengan perasaan bahagia. Adit membantu Cinta membereskan pakaian mereka, dan memasukkannya ke dalam tas. Dan setelah siap, Adit segera membawanya keluar dari kamar, diikuti Cinta yang mengekor di belakangnya. Setelah berpamitan dengan Prima dan Dewi, Adit dan Cinta sudah bersiap menuju rumah kontrakan, yang telah dipersiapkan oleh Adit untuk mereka tempati. Jarak tempuh dari rumah Prima menuju rumah kontrakan, memerlukan waktu sekitar 30 menit. Sebuah rumah kontrakan yang terletak di kawasan pemukiman yang masih asri. Jalannya tidak terlalu lebar, hanya cukup dilalui satu mobil. Tetapi sangat teduh, karena tumbuh pepohonan rindang di sisi kiri dan kanan jalan. Pertama kali melihat rumah ini, Cinta sudah jatuh hati. Rumah bercat putih yang mungil, terdiri dari 2 buah kamar tidur, ruang tamu, dapur dan kamar mandi. Sudah ada beberapa perabotan di dalamnya. Seperti lemari, meja, kursi, tempat tidur, peralatan dapur bahkan kulkas. Rumah ini terlihat cantik, sejuk dan teduh. Cinta merasa kerasan berada di sini. Memang tidak sebanding dengan rumah orang tuanya yang megah dan mewah. Tetapi entah mengapa, Cinta merasa nyaman dan tentram di dalam rumah mungil ini. Adit pun memuji hasil kerja anak buahnya, yang bisa mencarikan rumah kontrakan sesuai keinginannya. Rumah sederhana, bersih dan rapi. Apa rumah ini tidak terlalu besar mas buat kita? Tanya Cinta ragu-ragu. Kita kan hanya berdua. Dek, kamu perlu tempat dengan sirkulasi udara yang baik, jawab Adit mengingatkan. Kamu kan sedang mengandung. Tapi rumah sebagus ini, apa tidak terlalu mahal? Cinta menoleh ke arah Adit.
Berapa harga sewanya per tahun, Mas? Sudahlah, Cinta sayang, potong Adit cepat. Jangan pikirkan masalah biayanya. Saat ini kita perlu tempat untuk memulai kehidupan baru kita. Yang perlu dipertanyakan, kamu suka atau tidak dengan rumah ini? Cinta langsung memeluk Adit. Ia bersorak senang karena Adit suaminya benar-benar membuatnya senang dan gembira. Mas, kamu itu pinter banget bikin adek senang. Adek makin sayang kamu, Mas. Sama, Dek. Mas juga makin sayang kamu. Sudah, Dek. Nanti saja kita sayang-sayangan. Kita perlu berberes terlebih dahulu. Adek pilih mau di kamar mana? Yang ini apa yang itu? Iya, Mas. Hehe. Kamar yang ini saja, Mas. Kalau kamar yang itu buat kamar tamu saja. Siapa tahu, nanti ada keluarga kita yang mampir dan menginap di sini. Mereka kompak sebagai pasangan suami istri, menata barang-barang keperluan mereka. Menyusun dan merapikan sesuai keinginan mereka. Setelah hampir 1 jam, akhirnya rumah itu sudah rapi dan makin indah dan cantik. Ah, capek ya, Mas. Ucap Cinta dengan nafas terengah-engah. Iya capek, Dek. Tapi sekaligus senang, karena Mas bersama kamu, Dek, sahut Adit. Iya, Mas, apalagi sekarang kita berada di rumah impian kita. Sahut Cinta, sambil melirik jam di dinding di kamar mereka. Wah, nggak terasa mau malam. Sudah waktunya makan malam, Mas, ucap Cinta mengingatkan. Kalau begitu kita pergi sekarang, Adit melompat turun dari ranjang. Kemana, Mas? Tanya Cinta tercenung. Ade tidak mau kita makan di luar, hanya menghabis-habiskan uang. Ade ingin sekali memasak. Nah, tunggu apa lagi? Ayo, kita belanja. Ade. Cinta menunduk tersipu-sipu. Ade pengen belajar masak seperti Mbak Dewi, Mas. Kalau begitu kita beli saja bumbu jadi, timpal Adit santai. Banyak kok dijual di supermarket. Kita hanya tinggal meraciknya. Praktis. Ayo kita pergi sekarang, Dek. Entar keburu tutup supermarketnya, ucap Adit mengingatkan. Ayo. Sahut Cinta senang. Sementara itu, di rumah kediaman Pramudia. Malam semakin larut. Di dalam kamar tidur suami istri, terlihat kecanggungan di antara mereka. Sekar duduk memunggungi Pramudia suaminya di tempat tidur, sementara Pramudia sendiri duduk di seberangnya. Sejak kaburnya Cinta, mereka seperti dua orang yang asing satu sama lain. Yang saling menyelidik dan mencurigai, siapa yang berkhianat di antara mereka. Untuk apa papa masih membantunya segala? Sungut Sekar kesal. Kalau dia ingin melepaskan diri dari kita, dia harus membuktikannya. Apakah dengan cara menghukum? Kilah Pramudia pelan. Biarkan saja dia menderita, sahut Sekar dingin. Dengan begitu dia baru mengerti, semua kemewahan yang kita limpahkan adalah demi kebahagiaannya. Pemberontakan sebaiknya tidak dibalas dengan kekerasan. Pasti ada cara lain untuk meredakan perlawanan, sanggah Pramudia. Sejak dulu papa memang tidak pernah membiarkan mama mencintainya sepenuh hati, bisik Sekar lirih dengan kepala menunduk. Mama melakukan semua ini karena mama tidak ingin kehilangan Cinta, karena mama ingin dia menjadi yang terbaik. Mencintai dan mengekang adalah dua hal yang berbeda, Mam. Sergah Pramudia sabar. Membebaskan merupakan hal yang paling berat saat kita mencintai seseorang. Karena semakin kuat kita mengikat kakinya, merantai hatinya, justru semakin kuat hasratnya untuk melarikan diri. Biarkan rasa cinta itu tumbuh dengan sendirinya, hanya dengan begitu kita bisa melihatnya indah merkah. Tuturku menjelaskan. Pof Tasya. Aku sedang berbicara serius melalui telepon selulerku, dengan orang-orang suruhanku. Kalian kasih pelajaran saja untuknya, tapi ingat jangan sampai kalian menghabisi nyawanya. Saya ingin dia tahu, kalau saya tidak main-main dengan ucapan saya kemarin. Kalian faham? Faham, Non? Sahut orang di seberang telepon sana. Jangan lupa hancurkan handycam-nya dan ambil semua barang buktinya. Jangan sampai ada yang tertinggal, harus benar-benar bersih. Siap, Non? Sahut orang di seberang telepon sana. Kalau tugas kalian selesai, kirim buktinya padaku secepatnya. Biar segera ku selesaikan pembayaran untuk tugas kalian. Segera kerjakan sekarang.
Aku lalu menutup sambungan telepon, dan kembali menyenderkan tubuhku ke sofa. Mataku memandangi sebuah bingkai foto, yang berada di meja hiasku. Foto kenangan kami berdua, foto saat kami sedang berjalan-jalan di Eropa 3 tahun lalu. Aku sempat kesal karena tadi siang aku ke rumah Adit, tetapi dia tidak ada di rumahnya. Yang ada Mang Ujang dan Big Minah. Sempat aku miss call ke nomor ponselnya sampai 7 kali, dan mengirimkan pesan yang sampai saat ini tidak ia respon sama sekali. Iya, Pak. Gak nyangka saja, ini memang benar kata Papa. Mungkin aku sudah terikat kuat dengan Ayu dan Cinta, Pak. Ini ternyata takdir yang mesti aku syukuri, jawab Adit ikut tersenyum. Temanin Papa makan siang ya, Dit? Sekalian kita ajak Prima dan Jelita, kamu gak sedang sibuk, kan? Bisa diatur itu, Pak? Tadi Adit sudah titip semua kerjaan sama sekretaris Adit. Boleh, sekalian biar Adit bisa kenalan sama Mbak Jelita. Sip, bentar Papa telepon Prima dulu. Oke, Pak. Siang hari, Adit dan Pramudia telah sampai di sebuah meja restoran yang telah dibuking Pramudia pagi tadi. Sementara Prima dan Jelita telah terlebih dulu sampai di restoran tersebut. Melihat Pramudia dan Adit sudah datang, kakak beradik itu segera berdiri menyambutnya. Cipika-cipiki pun mereka lakukan, termasuk Jelita dan Adit yang baru pertama kali bertemu dan berkenalan. Dit, yang cantik ini, Jelita, anak kedua papa kakaknya Cinta, istrimu. Kata Pramudia, memperkenalkan Jelita pada Adit. Iya, Pak. Saya Adit, Mbak. Cinta pernah bilang, ia punya kakak selain Mas Prima, yaitu Mbak Jelita. Dan Adit beruntung bisa berkenalan langsung dengan Mbak Jelita, ucap Adit sedikit formal. Hingga akhirnya, acara makan siang itu mesti berakhir. Dan Adit sebelum meninggalkan tempat, sempat meminta izin pada mereka, dan nasihat Pramudia pada Adit. Untuk mendidik Cinta, supaya menjadi wanita mandiri yang kuat dan tegar. Papa, Mas Prima dan Mbak Jelita. Adit minta izin, nanti sore Adit bawa Cinta ke rumah kontrakan, yang sudah Adit sewa untuk selama 1 tahun ke depan. Adit bukannya tidak mau membawa Cinta ke rumah Adit, tapi biarlah saat ini Cinta menganggap Adit hanya seorang supir mobil limosin. Tetapi nanti jika waktunya tepat, Adit akan jujur padanya, siapa Adit sebenarnya. Papa setuju, Dit. Tolong ajarkan Cinta untuk hidup sederhana dan mandiri, supaya ia kuat dan tegar menjalani kerasnya kehidupan. Dit, nasihat Pramudia pada Adit. Dit, tolong kamu jaga Cinta ya, Mbak percaya kamu lelaki yang bertanggung jawab dan dewasa. Di bawah bimbinganmu, Mbak yakin Cinta akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ucap Jelita menambahi. Kalau Mas, menyerahkan semuanya pada kamu, Dit. Mas yakin kamu pasti bisa membahagiakan Cinta. Dan nanti, kamu WA alamat kontrakan kalian, kata Prima menimpali. Makasih kalau begitu, Pak, Mas dan Mbak. Pasti Adit akan selalu memberi kabar kepada kalian, jawab Adit senang. Adit beserta papa mertua dan kedua kakak iparnya keluar dari restoran. Mereka berpisah, karena masing-masing ada urusan sendiri-sendiri. Adit segera masuk ke dalam mobil Mercy, yang beberapa hari ini ia bawa dan kendarai. Sebelum ia menyalakan mobilnya, tiba-tiba ponselnya berbunyi, setelah dilihat Imelda yang menghubungi ia, lalu menerimanya. Ya, halo, Mel. Sore juga, sahut Adit menerima panggilan telepon Imelda. Mau kasih kabar saja, Mas. Motor yang Mas minta sudah dikirimkan ke rumah Mas Adit, suara Imelda dari seberang telepon sana. Oke, Mel. Makasih ya. Selamat sore, sahut Adit senang. Sambungan telepon segera ia akhiri. Dan sekarang tujuannya pulang terlebih dahulu ke rumahnya, di sebuah kompleks perumahan elit di Pondok Indah. Pov Adit. Setelah mendapatkan kabar dari Imelda, bahwa motor bekas yang tadi ku minta sudah dikirimkan ke rumahku. Aku jadi semakin semangat untuk segera cepat pulang ke rumahku, dan segera menjemput Cinta menempati rumah kontrakan kami. Jujur, dengan mengontrak rumah dan memposisikan diriku menjadi supir. Aku merasa tertantang untuk membahagiakan Cinta, bukan dengan kemewahan dan kekayaan yang kumiliki, tetapi dengan hati dan kasih sayangku. Aku yakin, jika kami bisa melewati semua masalah dalam rumah tangga kami, maka semakin besar dan kuatnya rasa sayang dan cinta kami berdua kelak. Jam 15,
Aku telah sampai di rumah, disambut oleh beberapa asisten rumah tanggaku. Bei Minah dan Mang Ujang adalah pasangan suami istri. Mereka telah bekerja bersamaku selama lebih kurang 5 tahun lalu, sejak aku membeli rumah ini. Mang Ujang berusia 50 tahun, sementara Bei Minah berusia 48 tahun. Anak mereka sudah pada berkeluarga, dan dari keempat orang anak mereka, mereka berdua dikarunia 8 orang cucu. Sore, Den Adit, sapa Pak Ujang ramah. Sore, Mang, balasku menyapa beliau. Tadi, Non Tasya pulang dari sini, Den. Dia nunggu Aden dari tadi, dan baru saja pulang. Sepertinya Non Tasya sedang ada masalah, Den, kata Mang Ujang melaporkan kejadian baru-baru ini. Maaf, Mang. Adit sekarang sudah punya istri, dan bukan urusan Adit lagi mengurusi Tasya. Dia hanya sebatas teman, jika nanti Tasya kesini lagi, bilang saja kalau Adit sudah menikah dan tinggal bersama istrinya. Kataku menjelaskan keadaanku pada Mang Ujang. Wah, yang benar, Den Adit? Kata Mang Ujang sedikit kaget bercampur senang. Kenapa tidak tinggal di sini saja istrinya, Den Adit? Jadi rumah ini tidaklah sepi. Nanti akan ada waktunya, Mang. Istriku akan tinggal di sini. Tapi untuk saat ini, rumah ini Adit titipkan sama Mamang dan Bibi. Adit pasti main ke sini, tetapi tidak bisa menginap, kataku menjelaskan ke Mang Ujang. Kalau itu mah beres, Den. Mamang dan Bibi pasti akan urus rumah Aden ini dengan sebaik-baiknya, kata Mang Ujang tegas. Oke, makasih kalau begitu, Mang. Iya Mang. Tadi ada yang ngantri motor ke sini kah? Tanyaku pada Mang Ujang. Iya. Benar Den, tadi ada yang nganterin motor bebek. Sekarang sudah ada di garasi mobil. Apa perlu Mamang keluarkan, Den? Ujar Mang Ujang. Boleh Mang, sekalian nanti masukin mobil itu ya, Mang? Nanti Adit pulang pakai motor itu, sahutku mengiyakan. Aku segera menuju kamarku. Bermaksud untuk mandi karena tadi merasa gerah, dan sekalian mempersiapkan beberapa pakaian yang nantinya akan aku bawa, buat ditaruh di rumah kontrakan kami nanti. Setelah mandi dan sholat asyar, kemudian aku menyiapkan tas ransel, dan memasukkan beberapa pakaian yang terdiri dari baju kaos dalam dan celana dalam, beberapa kemeja dan celana bahan. Den Adit mau makan? Bibik siapin dulu ya, tawarnya padaku dengan ramah. Nggak usah, Bik, cegahku cepat. Barusan saja Adit sudah makan, kalau boleh, bikinin Adit kopi hitam saja. Supaya Adit tidak ngantuk, karena sebentar lagi Adit mau pergi lagi. Baik, Den. Tunggu bentar ya, ucap Bei Minah. Iya Bik, sahutku singkat. Sambil menunggu Bei Minah bikinin kopi hitam buatku, aku segera mengecek ponselku yang tadi sempat ku silent. Ternyata ada 7 miss call yang berasal dari Tasya. Mungkin aku bisa disebut kejam, jahat atau lelaki playboy oleh sebagian orang. Karena membuat seorang wanita menjadi terobsesi denganku, tetapi kenyataannya justru aku berada di posisi sebagai korbannya. Gila nih cewek, makin posesif saja, gerutuku di hati. Sejak kejadian beberapa hari lalu, kaburnya cinta. Nomor ponselku yang lama semakin banyak yang menghubungi, salah satunya Tasya. Karena merasa terganggu, dengan begitu banyaknya nomor yang menghubungi ponselku yang menanyakan keberadaanku, maka aku membeli satu ponsel baru dengan nomor ponsel yang baru pula, dan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Papa mertuaku, Mas Prima, Mbak Dewi, istriku cinta dan Mbak Jelita, yang tadi ketemuan pada saat makan siang, serta Imelda sekretarisku. Orang kepercayaanku yang selalu berkomunikasi denganku, yang melaporkan perihal kantor dan perusahaanku. Hanya mereka saja yang mengetahui nomor ponselku yang aktif saat ini. Iya Bik, sahutku kaget. Makasih Bik. Kopi hitam. Ditemani kue kering tersaji di meja sofa tempatku bersandar. Segera ku angkat gelas, dan ku seruput kopi hitam tersebut. Berselang beberapa menit, kemudian Mang Ujang datang menemuiku, berdiri di hadapku. Ia mengatakan bahwa motor tersebut sudah ia siapkan, dan sudah ada di teras depan. Sempat ia melakukan uji coba dahulu untuk menguji kelayakannya. Den Adit, motornya lumayan bagus kok. Tadi sempat Mamang coba beberapa kali putaran ngetes mesinnya, ternyata mantap Den. Terima kasih, Mang. Jadi layak pakai ya,
Jawabku sambil mengacungkan ibu jari. Bersambung,